Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari SMP Negeri 1 Sawahan akan menampilkan media pembelajaran seni budaya kelas 9. Dalam bab ini membahas tentang seni lukis. Tim SMP Negeri 1 Sawahan yang pertama Dwi Ari Setia di SPD, yang kedua Dr. Andes Muhammad Anwari. Nah, sekarang akan kami sampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami unsur, prinsip, teknik, dalam prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Yang kedua, membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. Perhatikan anak-anak gambar berikut. Ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan alam. Sedangkan alat dan media yang digunakan dalam menggambar ini, alatnya adalah yang pertama pensil, yang warnanya menggunakan krayon. Sedangkan medianya menggunakan kertas gambar A3. Nah, sekarang diperhatikan. Apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan yang dikatakan dengan melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Nah, sekarang anak-anak diperhatikan video melukis berikut ini. Ini adalah melukis menggunakan bahan krayon. Di sini ada dua teknik. Anak-anak bisa memulai dengan membuat sketsa menggunakan pensil terlebih dahulu, tapi dapat juga anak-anak langsung menggunakan krayon. Nah, sekarang yang di video ini adalah cara melukis langsung menggunakan krayon tanpa sketsa. Diawali dengan menuangkan warna-warna gelap terlebih dahulu, lalu diteruskan dengan penambahan warna-warna terang, terutama pada bagian daun. Diawali warna gelap, hijau tua, kemudian baru kuning dan biru muda. Nah, kemudian pada tahap penyelesaian akhir, anak-anak bisa menggunakan tambahan-tambahan dengan pensil ataupun menggunakan warna-warna yang lain sehingga kelihatan lebih baik dan seperti terkesan tiga dimensional. Nah, sekarang anak-anak tolong diperhatikan. Ada beberapa gaya dan aliran dalam seni lukis. Yang pertama, gaya dan aliran lukis seni lukis modern. Yang pertama adalah gaya representatif
Yang kedua adalah gaya deformatif. Yang ketiga adalah gaya non-representatif. Nah, sekarang apa representatif itu? Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk gaya aliran representatif adalah yang pertama aliran naturalisme, yang kedua aliran realisme, yang ketiga aliran romantisme. Nah, sekarang apakah naturalisme itu? Naturalisme adalah keadaan alam atau menggambarkan keadaan alam yang cenderung diperindah dalam pelukisnya. Yang kedua adalah realisme, yaitu menggambarkan keadaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam melukisnya menggambarkan apa adanya. Yang ketiga adalah romantisme. Romantisme adalah menggambarkan lukisan yang di dalamnya ada unsur cerita. Nah, seperti contoh di gambar ini. Berikutnya adalah gaya deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang termasuk dalam gaya deformatif adalah yang pertama aliran ekspresionisme, yang kedua aliran impresionisme, yang ketiga aliran surrealisme, yang keempat adalah aliran kubisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat objek lukisannya. Contohnya adalah gambar berikut ini, lukisan berikut ini maksud saya. Nah, ini kesannya secara spontan dalam melukisnya. Yang kedua adalah aliran impresionisme. Impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Contohnya adalah seperti lukisan di bawah ini. Bisa menggambarkan suasana pagi hari, bisa menggambarkan siang hari, dan bisa juga menggambarkan suasana sore hari. Adalah aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam alam mimpi atau seperti bermimpi dalam melukis itu. Nah, ini contoh lukisannya. Bisa mengerikan, menjijikkan, bahkan bisa menakutkan. Yang berikutnya adalah aliran kubisme. Kubisme berasal dari kata kubus
yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Berikut ini adalah contoh lukisan kubisme yang bentuknya adalah unsur persegi dan sebagainya. Berikutnya adalah gaya non-representatif. Non-representatif artinya adalah seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak, hanya ada komposisi warna, bidang, dan garis saja, sehingga di dalamnya tidak ada bentuk apa-apa. Seperti ini contoh lukisannya. Nah, sekarang akan saya sampaikan beberapa tema seni rupa murni. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya, yang kedua hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang ketiga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yang keempat hubungan antara manusia dengan benda, yang kelima hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, yang keenam hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, sekarang diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah menggambarkan suasana pasar. Berarti temanya adalah menggambarkan manusia dengan aktivitasnya. Kemudian latihan soal, kerjakan soal-soal yang ada dalam Google Home. Nah, pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Untuk materi berikutnya adalah alat dan bahan melukis dan langkah-langkah dalam melukis. Tugasnya adalah praktek membuat